Kita bikin romantis, bikin paling romantis, bergandeng tangan, bermain angan, yang syadu kita bikin romantis. Kalau menjalin hubungan harusnya gitu ya pendengar ya, dibikin romantis. Untuk apa jalin hubungan kalau nggak ada romantis-romantisnya? Nah, mungkin ini juga yang harusnya ada dan terjalin gitu ya. Oke, dengan mana tadi? Oke, yaudah. Yang terjadi pada pemerintah dan juga saudara-saudara kita yang di suku Tobelo Dalam ya, keromantisan dalam hubungan itu mungkin harus ada. Pagi ini akan dibincangkan bersama dengan dosen antropologi dan juga ada perempuan adat Halmahera ya, akan berbincang tentang pembangunan terus dirancang suku Tobelo Dalam di Halmahera pun terancam. Nah, dialog kita pagi ini akan dipandu langsung oleh teman kita Bung Sofyan Togobo. Silakan Bung Sofyan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Sofyan Togobo di Dialog Pagi Interaktif, dan kali ini dengan tema pembangunan terus dirancang, suku Tobelo Dalam di Halmahera terancam. Dan di studio telah hadir salah satu narasumber, dan narasumber yang satunya lagi nanti kita sebentar menunggu dalam perjalanan. Dan saya sapa dulu nih Pak Safrudin Abdurrahman. Pak, apa kabar Pak? Baik. Iya, Pak Safrudin Abdurrahman ini merupakan dosen antropolog dari Universitas Khairun sekaligus peneliti dari Yayasan The Tebings. Dan narasumber yang kedua Yulia Pihang atau perempuan adat Halmahera yang sementara lagi menuju ke studio. Baik Pak, kita akan membahas terkait dengan tema kita pada pagi ini, soal pembangunan terus dirancang, suku Tobelo Dalam di Halmahera terancam. Baik Pak, untuk sebelum berbicara lebih jauh terkait dengan apa sih dari inti dari sebuah tema ini, saya ingin minta penjelasan dari Pak sedikit terkait dengan asal usul dari suku Tobelo Dalam Pak, untuk karena Pak juga salah satu peneliti soal suku Tobelo Dalam. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa orang bilang suku Tobelo Dalam ini atau orang Tugutil ini banyak penamaan ya, namanya banyak. Ada orang bilang orang Tugutil, ada orang bilang suku Tobelo Dalam. Tobelo Dalam itu karena mereka ini adalah orang Tobelo yang tinggal di pedalaman di hutan ya. Jadi ada yang bilang forest Tobelo hutan, ada orang bilang yang mereka sendiri, orang Tugutil sendiri sebenarnya tidak tahu apa itu Tugutil. Yang mereka tahu itu adalah mereka itu adalah orang yang menghuni atau tinggal di hutan ya, di hutan di Halmahera. Jadi mereka menamakan diri dengan Ohongan Namanyawa atau Ohongan Oka begitu. Sebagai perbandingannya adalah mereka menyebut orang yang hidup di wilayah pesisir atau disebut dengan Oberera Manyawa, orang kampung yang tinggal di situ. Kalau kita lihat asal muasal mereka, sebenarnya mereka ini berasal dari bagian utara Pulau Halmahera. Ini orang Tobelo sebenarnya. Banyak hal dari aspek sejarah, mereka juga adalah bermigrasi dari wilayah Tobelo, intinya di Talagalina ya. Terus menyebar ke wilayah, hampir seluruh wilayah Pulau Halmahera. Mereka berada di wilayah Halmahera Tengah, mereka berada di wilayah Halmahera Timur, mereka berada di wilayah Halmahera Utara dan seperti itu. Kalau kita lihat dari aspek budayanya secara antropologis, mereka adalah orang-orang Tobelo. Makanya ada sebutan orang Tobelo Dalam seperti itu. Karena dari aspek tradisinya, aspek bahasanya yang paling kita bisa lihat dari satu suku bangsa adalah bahasanya, mereka menggunakan bahasa Tobelo gitu. Cuma agak sedikit ada mungkin dari aspek dialeknya sedikit berbeda, dan juga ada dari kata-katanya hanya ada perbedaan tapi tidak terlalu besar. Berarti Pak, untuk suku Tobelo Dalam ini sebenarnya hanya satu Pak,
Ya. Tetapi penyebaran tanya gitu ya Pak? Iya, persebarannya mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil ya. Kalau kita lihat dalam satu lokasi misalnya ada 30 sampai 40 kepala keluarga, ada juga lebih kecil dari itu, ada juga lebih besar. Nah, mereka kalau saat ini boleh dikategorikan mereka itu sudah ada yang hidup menetap dan ada yang dibilang semi menetap. Semi menetap itu mereka masih berpindah-pindah tapi dalam jangka waktu yang panjang, yang lama. Mereka tempati satu tempat itu udah bertahun-tahun baru berpindah lagi. Nah, ada yang masih kategorinya nomaden atau masih berpindah-pindah dalam waktu yang tidak terlalu lama, seperti itu. Nah, untuk penyebarannya di Halmahera mana saja Pak untuk suku Tobelo? Itu di Halmahera bagian timur itu kita bisa temukan mereka di wilayah Wasile Utara, terus ada di Wasile Timur, terus ada di wilayah Kecamatan Maba Utara, seperti itu. Kalau kita lihat di wilayah Halmahera Utara sebagai orang bilang induknya di situ, kita bisa lihat orang-orang Tegutil seperti di wilayah Kusuri, di wilayah Gulo, ya di desa Gulo itu ada satu tempatnya itu namanya Warudu, ada lokasinya Warudu. Ada jadi di wilayah Halmahera Tengah kita bisa lihat di wilayah Weda Tengah, terus ada di Patani dan lain-lain gitu. Jadi persebaran mereka itu sebenarnya hampir seluruh wilayah di Halmahera, terkecuali Halmahera bagian selatan ya yang larinya gitu. Itu mereka tidak ada di situ. Baik Pak, dalam upaya untuk memberdayakan komunitas terpencil seperti suku Tobelo, Pak sudah dari sejak tahun 2002 ya Pak, sudah mulai lakukan penelitian sekaligus turun ke lokasi suku Tobelo Dalam. Nah, Pak melihat sendiri kira-kira dari suku Tobelo Dalam ini Pak punya ciri-ciri khusus atau punya kebiasaan apa Pak selama dalam riset Pak sendiri untuk melihat kebiasaan, mulai dari kebiasaan mereka, terus mencari makan, bahasa yang mereka gunakan gitu. Seperti apa Pak? Ini yang mau ditanyakan pemberdayaannya atau kebiasaan dari. Iya. Jadi sebenarnya orang Tegutil itu atau orang suku Tobelo Dalam itu memang pola hidupnya sama seperti masyarakat desa sebenarnya, cuman mereka itu hidup di pedalaman, hidup di hutan. Tentunya karakter masyarakat yang tinggal di pedalaman dan tinggal di pesisir itu berbeda karena dari aspek lingkungannya itu berbeda. Misalnya orang Tegutil tidak pergi ke laut karena wilayah lautnya tidak ada di sana, tapi mereka punya cara menangkap ikan adalah di sungai. Jadi mereka punya cara-cara untuk menangkap ikan. Kita lihat mereka punya tradisi Hoboro namanya. Hoboro itu satu tradisi mereka menangkap ikan di sungai ini kayak belut. Nah, tapi mereka pakai telur atau memakai udang yang diundang, dia seperti dicelupkan di air dan itu belut itu datang sendiri. Kayak gitu. Itu laki-laki itu punya semacam ada kewajiban untuk mempelajari cara-cara itu karena itu adalah bagian dari bagaimana mempertahankan hidup di hutan kan. Mau makan ikan harus pakai seperti itu. Nah, ada juga racun yang dipakai tapi racunnya itu alami, dia tidak membunuh secara massal. Jadi misalnya kalau ada diracun ikan atau itu ada jangka tertentu dia mati suri seperti begitu. Terus yang diambil seperlunya saja. Setelah itu nanti beberapa jam kemudian ikan yang itu hidup lagi. Jadi dia tidak punah. Nah, sama seperti sekarang orang-orang Tegutil ada yang sudah tahu itu taunya dari orang kampung, tahu racun ikan itu. Berarti untuk suku Tegutil itu sudah berbaur dengan masyarakat tuh. Kalau dengan masyarakat berbaur begitu. Cuma kan mereka tidak keluar sampai ke kampung, tapi tidak hidup berlama-lama di kampung. Mereka tidak betah di kampung, tetap hidupnya di hutan gitu. Baik Pak, kita melihat bahwa seperti penjelasan sebelumnya bahwa ancaman dari suku Tobelo ini adalah pembangunan di area hutan dan hutannya mulai menyempit. Salah satu adalah kehadiran tambang Pak. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa untuk ancaman dari suku Tobelo ini sudah terjadi 80-an
dan untuk saat ini mulai terasa ancaman itu. Nah, Pak melihatnya seperti apa? Iya. Kalau kita melihat orang Tegutil itu sama seperti kita melihat hutan wilayahnya. Jadi orang Tegutil itu identik dengan hutan karena wilayah tempat tinggalnya hutan. Sampai mereka menyebut dirinya itu ohongan nama nyawa. Kami orang hutan begitu. Artinya orang yang hidup di dan tinggal di hutan. Jadi kalau orang Tegutil merasakan mulai ada gangguan-gangguan kecil itu dari program-program pemerintah maupun swasta yang masuk, tentunya yang pakai wilayah mereka untuk kegiatan itu. Kalau kita lihat tahun-tahun 80-an, seperti yang saya hasil-hasil riset di lapangan, itu masuknya program transmigrasi ya di wilayah Wasile Timur itu. Itu tahun berapa, Pak? Berapa ya? Tahun sekitar 80-an mungkin itu. Itu mereka menggunakan sekitar 30 km ya dari wilayah pesisir masuk ke dalam. Karena satu SP itu 5 km. Satu satuan permukiman itu 5 km. Kalau 6 SP ya, itu ada 30 km. Itu wilayah yang mereka masuk itu adalah wilayah-wilayahnya orang Tegutil semua. Mereka terpaksa didorong masuk lagi, tambah masuk ke dalam. Dan di situ sebenarnya mereka sudah mulai rasa, tapi belum terlalu ya di ini. Lama kelamaan ya mungkin seperti saat sekarang, mereka mulai sangat terasa karena hutan itu saya pernah tanyakan ke beberapa informan di lapangan itu, mereka bilang bahwa hutan itu seperti ibu kami. Dia bilang seperti ibu yang memberi makan ya, memberi kehidupan buat mereka. Kalau hutan itu sudah dihilangkan, itu sama seperti membunuh ibu kami begitu. Itu kata-kata, tapi dia menggunakan dalam bahasa misalnya dia bilang ohongan agami ayo. Dia bilang, apa artinya, Pak? Dia bilang hutan itu ibu kami begitu. Jadi saya kebetulan bisa menggunakan bahasa mereka, jadi saya bisa pahami itu. Dia bisa mengobati mereka. Itu karena apa? Karena wilayah hutan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang punya khasiat obat. Makanya dia menganggap bahwa mereka mengobati dirinya itu dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan itu, berarti seperti ibunya mereka yang mengobati mereka. Seperti itu. Bagaimana perlindungan seorang ibu terhadap mereka. Jadi hutan ada 3, dikategorikan ada 3 kalau menurut orang Tegutil. Ada hutan tempat untuk mencari nafkah, tempat makan. Ada hutan sebagai tempat untuk tinggal, permukiman. Dan hutan sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur, hutan yang dikeramatkan. Mereka bilang roh-roh orang tua mereka yang sudah meninggal itu 44 hari hidup di permukiman. Setelah itu dia akan berpindah ke hutan yang dikeramatkan itu. Mereka bilang gomanga mahongana. Dia bilang hongana itu hutan, gomanga itu roh halus itu, tempat roh halus bersemayam di situ. Makanya hutan yang paling dilindungi dan yang paling disucikan itu adalah hutan yang dikeramatkan itu. Sehingga seringkali terjadi pembunuhan atau terjadi kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan seperti pembunuhan dan apa-apa, itu karena hutan-hutan yang dikeramatkan itu yang diganggu begitu. Nah, kalau secara ini kan sebenarnya pemerintah kan lebih enak. Hutan itu kalau kita lindungi kan jadi hutan lindung kan lebih bagus karena sudah terjaga secara nilai-nilai budayanya mereka gitu. Begitu kira-kira. Iya, baik. Sesuai dengan pengamatan Pak, singgung juga soal ini, sempat disinggung soal pemerintah juga, Pak. Nah, untuk sejauh ini, Pak, kita tahu bahwa suku Tobelo ini punya hak yang sama, Pak. Nah, untuk hidup, untuk mendapatkan pangan dan sebagainya. Nah, Pak melihat sendiri pemerintah daerah hingga saat ini bagaimana, Pak? Apakah sudah ada perhatian dari pemerintah daerah atau belum? Selama ini yang saya tahu itu ada satu
pemberdayaan namanya, itu dari Kementerian Sosial ya. Di Kementerian Namanya sekarang itu sudah dulu tuh kalau kita kenal itu suku terasing ya, pemberdayaan suku terasing. Setelah itu berkembang lagi menjadi terpencil. Sekarang itu namanya komunitas adat terpencil. Orang Tegutil itu masuk pada kategori itu, pada komunitas adat terpencil atau program PEKAT namanya, pemberdayaan komunitas adat terpencil. Itu dari Kementerian Sosial. Tapi saya melihat kita di pemerintah ya provinsi maupun kabupaten belum punya program-program yang sejenis, yang sama untuk saling mendukung. Jadi program itu hanya dari pusat. Setelah 3 tahun pemberdayaan, program itu lepas. Ada proses namanya terminasi. Seperti orang seperti kayak anak yang menyusui itu harus dilepas di sapi, harus dilepas susunya ya, biar tidak bergantung lagi. Program itu selesai, itu tidak ada program di daerah di tingkat 1 maupun tingkat 2 tidak ada, sehingga programnya tidak berkesinambungan. Dia putus di situ, akhirnya balik lagi jadi seperti yang dulu, seperti itu. Baik Pak, untuk selama penelitian data yang Pak miliki itu dari suku Tobelo Dalam ini terdata berapa pada di Halmahera? Entah nanti dibagi lagi Halmahera. Iya kan, ini orang Tegutil sebenarnya jumlahnya juga lumayan banyak. Tapi mereka harus kita kategorikan tadi. Saya bilang kategorikannya ada yang sudah hidup di pesisir, yang sudah berbaur dengan masyarakat, bahkan dibikin perkampungan sendiri, misalnya di wilayah Maba Tengah, wilayah desa kayak Marasipno, macam-macam itu kan orang-orang Tegutil yang keluar, yang sudah hidup dengan orang kampung. Ada lagi orang Tegutil yang saya bilang tadi ya, masih nomaden tapi semi, masih sudah menetap tapi mereka sendiri. Itu masih jumlahnya juga lumayan banyak. Tapi kalau yang betul-betul masih nomaden, yang seperti kasus yang kejadian kita lihat pada beberapa minggu yang lalu, ada orang Tegutil yang keluar, sempat keluar dan di perusahaan itu mereka masih nomaden. Dan itu jumlahnya sudah tidak banyak. Dia mungkin sekitar 500-an saja. Sekitar 500 saja itu bisa di seluruh Halmahera, itu bisa ada seperti itu. Mereka berada di Halmahera Timur maupun di Halmahera bagian tengah, seperti itu. Baik Pak, singgung juga soal ada suku Tobelo Dalam yang kita tahu lah untuk beberapa waktu terakhir ada suku Tobelo Dalam yang kemudian keluar di area sekitar Tambak gitu Pak. Itu pemilihannya seperti apa? Apakah memang ada suku Tobelo ini merasa risih dengan aktivitas yang terjadi sehingga keluar atau seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya mereka tidak keluar. Tidak keluar. Iya, kita yang masuk. Aktivitas ini ya, perusahaan yang masuk ke dalam. Akhirnya ketemulah mereka. Jadi bukan mereka rasa ini terus keluar, tidak, itu kan wilayah mereka. Jadi mereka mereka itu saling berkunjung, misalnya ada dari satu lokasi ke lokasi yang lain, itu mereka saling berkunjung, dan itu kan mereka lewati wilayah-wilayah seperti itu. Jadi akhirnya ada yang singgah minta makan dan seperti itu. Dan kejadian-kejadian seperti itu sebenarnya sudah biasa terjadi. Jadi bukan berarti mereka yang keluar, mereka yang risih terus ini, tidak, tapi mereka itu wilayah mereka yang kita masuk terlalu jauh ke dalam, akhirnya ketemu mereka, seperti itu. Hal ini harus disikapi dari pemerintah daerah ya Pak, terkait dengan masalah ini kan sebenarnya kegiatan atau kita buat pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat yang terpencil seperti ini. Sebenarnya ini kita kan ego sektoral namanya. Itu dia bahwa ini hanya urusannya instansi ini atau departemen ini atau kementerian ini atau dinas ini. Nah, kita tidak perlu ke sana. Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Itu kalau cuman satu institusi seperti itu susah. Selama ini saya punya pengalaman tentang itu. Dan selama ini pemberdayaan orang Tegutil itu selalu orientasinya adalah bagaimana caranya kita buat mereka punya rumah. Nah, itu padahal kan tidak selamanya mereka butuh rumah, dan kalaupun butuh rumah tidak seperti yang kita bayangkan
harus punya kamar, harus punya ini macam-macam, harus punya ini. Tidak. Rumah mereka yang mereka inginkan adalah rumah yang tidak dipetak-petak kamarnya. Rumahnya harus rumah lantai agak 1 meter atau 75 cm dari tanah. Dan orang bilang rumah panggung seperti itu, karena mereka tidak terbiasa ini. Karena di bawah rumahnya itu harus ada perapian. Yang tiap malam sebagai orang bilang perlindungan dari nyamuk dan macam-macam. Nah, itu dia. Terus mereka kalau punya tempat tinggal, misalnya rumah, itu kalau di bagian lantainya itu kalau malam itu mereka sudah tahu, oh ini tempat tidurnya bapak, ini tempat tidurnya ibu dengan bapak, ini di sini ada si ini, itu sudah tahu. Tapi siangnya jadi rumah biasa. Nah, jadi tidak ada sekatnya. Sekat itu ada pada pikirannya, pada otaknya. Bagaimana? Oh, bagian sini tuh ibu sama bapak punya tempat tidur. Kalau bagian sini saya punya tempat tidur. Bagian sini kakak punya tempat tidur. Seperti itu. Baik, Pak. Kita lihat bahwa setiap komunitas pasti memiliki, mungkin kita tahu bahwa suku ada ketua adat gitu, Pak. Nah, kalau di suku Tobelo Dalam sendiri, Pak, itu apakah memiliki sudut? Sebenarnya kalau kita lihat ada di sana paling menonjol itu adalah orang yang dituakan. Orang yang dituakan. Jadi semacam kalau kita bilang ketua adat itu kan sebenarnya dia menguasai wilayah tertentu, terus dia punya ya memang disanjung seperti ini. Tapi kalau pada orang Tugutil tidak. Pada orang Tugutil itu hanya mengenal ada orang yang dituakan, namanya Odimono. Dimono itu orang tua, sebenarnya orang tua. Tapi kalau pemaknaan ini adalah orang yang dituakan seperti itu. Jadi orang yang dituakan itu pun juga harus punya pengetahuan. Jadi dia bisa berobat, dia bisa bagaimana mengajarkan, dia punya keahlian dalam berburu, dia bisa melakukan ritual-ritual. Terus ada ritual perkawinan misalnya, dia juga dia punya pengaruh di situ. Itu dia harus tahu. Bukan sekedar tua usia, tapi ada aspek keahlian, pengetahuannya di situ. Ya seperti itu. Dan Pak juga sempat singgung soal obat tradisional di Padan. Itu juga menjadi hasil riset sementara Pak untuk S3 ya. Nah, Pak melihatnya seperti apa untuk dari suku? Saya lihat begini, itu sebenarnya ada riset saya waktu ini di. Iya, Pak. Kita tahan sebentar, kita terima telepon dulu, Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Ya, Ibu Rima di Sangaji. Oh iya. Ini ya terkait dengan ini saya tadi dengar ya dari awal. Jadi memang begini, itu kalau untuk suku Torang di Maluku Utara itu kan ada, maaf ya, ada Tobelo Dalam begitu nama penghalusannya. Apakah dia akan bisa sama dengan Baduy yang ada di Jawa Barat ya, walaupun memang kan mereka sudah melayangkan permohonan untuk jangan jadi destinasi wisata begitu ya, itu untuk Baduy luarnya. Baduy dalam kan tuh memang betul-betul tidak mau terima kehidupan, maksudnya tidak mau bersosialisasi kan begitu, menerima masyarakat pada umumnya. Tapi yang di Baduy luarnya itu kan bisa ya ada destinasi wisata. Tapi beberapa waktu lalu yang saya sempat dengar juga itu kan mereka ngasih surat ke presiden untuk dihapus dari destinasi wisata. Nah, untuk yang Torang di Maluku Utara, apakah sukunya Torang ini yang Tobelo Dalam itu masyarakatnya seperti apa sih, sama seperti itu atau tidak? Terus kan Torang pernah lihat ya viral di media sosial begitu yang dia ada seorang suku Tobelo Dalam ya. Saya tuh mau menyebutin nama itu takutnya nanti kasar ya. Jadi suku Tobelo Dalam. Togutil ya. Itu kan dorang keluar terus sama anaknya gitu kalau tak salah ya, dalam video itu menyatakan seperti itu. Kan itu dia bisa tuh berkomunikasi dengan dengan orang-orang yang di tambang sana. Nah, sebenarnya penyebab dari, tapi kan tidak kejelasan, itu cuman viral begitu saja, dorang keluar terus kayak pakai lagu-lagu yang bikin sampai hati tersentuh begitu. Nah, sebenarnya masyarakat di sana itu mereka terbuka atau tidak sih dengan menerima orang luar, atau memang dorang tuh sama sekali tak mau, takutnya nanti dompet alam dirusak atau sebagaimana. Dan memang kan kalau orang lihat
faktor utama begitu dari dorang keluar tuh adalah dompet tempat asli itu kan sudah mulai tergerus ya. Terus apakah tidak ada masukan, Bapak kan akademisi juga, apakah Bapak tidak pernah berikan masukan kepada pemerintah daerah untuk stop sampai di situ gitu, jangan sampai berlebihan nanti kasihan dorang, atau seperti apa keterangannya? Saya mohon penjelasannya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rima. Baik Pak, bisa tanggapi pertanyaan. Iya. Begini, sebenarnya orang Togutil itu, mereka itu pertama kali kalau ketemu orang dari luar, itu yang pertama dia menaruh curiga. Iya, kecurigaannya tinggi. Kita mencurigai mereka setinggi apa, mereka lebih tinggi lagi mencurigai kita sebagai orang yang jahat dulu. Nanti kedepannya seperti apa, kita pertemuan seperti apa, itu baru nanti perlahan akan meyakinkan mereka. Misalnya kita baru ketemu, itu ada simbol-simbol yang harus kita lakukan. Misalnya dengan mereka menyebutnya Mbak Ulo, begitu. Artinya apa? Ulo itu ada satu semacam teriakan, tapi yang memberitahu mereka bahwa kami di sini, kami mau ketemu kalian. Nah, itu berarti ada pemberitahuan, berarti bilang mereka sini orang baik karena datangnya ada kabar, ada signal bahwa mereka mau datang ke sini. Nah, berarti orang baik begitu. Dan mereka punya tingkat kepercayaan yang tinggi kepada orang luar. Kalau sudah satu kali dia baik dan percaya, itu sangat percaya. Tapi mereka juga tidak suka kita berbohong. Kalau satu kali kita berbohong, mereka tidak akan percaya lagi, seperti itu. Dan akhirnya menganggap kita adalah orang jahat lagi, seperti itu. Jadi saya kalau di lapangan, saya tidak pernah menjanjikan hari yang tepat. Takutnya jangan sampai saya salah harinya, begitu. Jadi saya kalau misalnya saya datangnya adalah 10 hari lagi, saya datang, saya akan bilang ini biasanya taktik kita saja di lapangan. Saya akan bilang saya datang 12 hari lagi supaya saya lebih cepat. Jangan sampai, karena mereka itu sering dia kasih batu atau begitu. Kalau 10 misalnya, dia kasih batu 10. Setiap bangun tidur dia buka satu sampai 10 kita tidak ada, dia menganggap kita berbohong, seperti begitu. Ini nilai-nilai yang sebenarnya harus kita pakai, orang kota harus pakai seperti nilai-nilai itu, mesti harusnya dipakai oleh kita orang-orang kota yang harus takut berbohong seperti itu. Terus orang Togutil itu kayaknya kalau kita membandingkan dengan orang misalnya suku Baduy itu agak berbeda, karena orang Baduy tidak nomaden. Tidak pindah-pindah. Mereka punya tempat yang permanen, yang langsung di situ, ada desanya, ada semacam. Tapi kalau ada orang Togutil yang memang hidupnya di hutan, mereka itu berpindah-pindah. Tapi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa mereka juga sudah ada yang di perkampungan, begitu. Dan mereka itu karena mereka itu adalah orang Tobelo sebenarnya. Jadi perkampungan yang mereka bilang orang-orang yang hidup di kampung bilang Oberera Manyawa tadi itu, orang kampung itu adalah biasanya orang-orang Tobelo yang tinggal di kampung, yang bisa berbahasa Tobelo sehingga mereka bisa berkomunikasi. Mereka bisa saling membutuhkan lagi. Misalnya ada mereka orang kampung mau membersihkan kebunnya misalnya, dia bisa sewa ke mereka. Tapi kalau mereka kadang ada dulu itu belum mau menerima uang, dia mungkin menerima apa saja, mungkin ada beras, ada garam, ada gula, seperti itu, yang mereka saling barter begitu, seperti itu. Jadi kalau mengenai apa usulan saya sebagai akademisi, sebenarnya kalau akademisi itu usulannya kalau dipikir susah diterima, apalagi bersangkutan atau berkaitan dengan kebutuhan yang dianggap lebih tinggi. Misalnya, apa sih kita yang bisa butuhkan, apa yang bisa kita usulkan sih tentang orang Togutil, tentang lahannya yang jangan lagi diambil, jangan lagi dikeruk. Tapi kan kebutuhan entah itu swasta atau pemerintah yang mengharuskan harus ada perbuatan seperti itu. Makanya kita lihat ada perbuatan kegiatan-kegiatan yang memang membuat mereka tidak adil dalam hal ini. Iya, kita ucapkan selamat datang juga untuk Lili. Jadi
Misalnya ini ada kegiatan pemberdayaan yang kita setelah kita riset itu ada rekomendasi untuk mereka. Tapi kan hasil-hasil rekomendasi itu kadang tidak dipakai karena bertentangan dengan ada kemauan-kemauan yang lain daripada itu. Sampai saya bilang orang Tugutil diberdayakan, orientasinya jangan cuman dibangunkan rumah, dibikinkan ini. Jangan orientasi seperti itu. Ada nilai-nilai lain yang harus kita dahulukan. Misalnya kita bisa buat pemberdayaan kepada orang Tugutil, tapi usahakan mereka tidak tercerabut dari akar budayanya. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Baik. Dan salah satu pemateri juga telah hadir. Saya sapa dulu Yulia Pihang, perempuan adat Halmahera. Apa kabar? Siap. Terima kasih. Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin ini ya ada kendala sehingga telat sedikit ya. Siap. Baik. Kita sudah bahas beberapa poin penting terkait dengan tema kita, pembangunan terus dirancang, suku Tobelo Dalam di Halmahera terancam. Nah, mungkin sedikit saya minta tanggapannya terkait dengan saat ini bagaimana kondisi atau suku Tobelo, nasib dari suku Tobelo Dalam sesuai pengamatan dari Yulia Pinang. Ya, baik. Terima kasih Kak Sofyan Tugubu. Yang saya hormati, terima kasih untuk teman-teman RRI yang sudah membuat satu forum dialog interaktif yang cukup luar biasa baik. Abang Safruddin Abdul Rahman, terima kasih hari ini kita bisa ada bersama-sama dalam satu ruangan yang sama. Bagi saya sebagai perempuan Halmahera yang terus ada dalam kampanye isu terkait dengan Ohongan Namanyawa, keberadaan daripada Ohongan Namanyawa ataupun suku Tobelo Dalam, atau kita kenal dengan orang Tobelo yang ada di dalam hutan, yang mungkin saat ini karena keberadaan industri ekstraktif, perusahaan-perusahaan raksasa besar di Halmahera, dalam hal ini Weda Nickel sebagai pemegang IOP besar dan juga IWIP sebagai bagian daripada subkontraktor daripada Weda Nickel sendiri, bersama dengan pemerintah Indonesia ataupun negara Indonesia lewat program legislasi nasional yang digadang-gadang selama ini dalam kampanye pemerintah Indonesia, bahwasannya ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya pikir Ohongan Namanyawa adalah bagian daripada masyarakat Indonesia yang harus kita menaruh peduli, kita menaruh perhatian bersama terhadap keberadaan mereka yang mungkin saat ini sudah cukup sangat miris ya kalau dibilang. Kenapa? Karena memang hampir 80% hutan kita di Halmahera itu sudah habis dibabat oleh korporatokrasi. Ini satu bagian penting yang harus kemudian menjadi suara bersama lewat teman-teman media. Karena kenapa saya secara pribadi sendiri cemburu ketika bangga ketika melihat teman-teman media Prancis yang itu mereka live TV nasionalnya mengkampanyekan terkait dengan keberadaan Ohongan Namanyawa atau suku masyarakat adat Tobelo Dalam yang sementara ini memang masuk dalam ancaman kepunahan terkait dengan keberadaan suku mereka yang ada di wilayah hutan Halmahera. Nah, ini mungkin kemarin saya juga sempat bersama-sama dengan beberapa kawan-kawan untuk kesekian kalinya untuk hadir menemui Bokum setelah beliau bebas dari tahanan. Saya menemui Bokum dan juga beberapa Ohongan Namanyawa yang lainnya, komunitas yang lain yang berada di hutan Halmahera sendiri. Memang kemarin itu waktu beberapa kali saya dan beberapa kawan-kawan yang lain sampai di hutan, itu Bokum sudah menaruh bugo. Mungkin di sini kita kenal sasi, ya semacam itu, menandakan bahwasannya jangan masuk di wilayah hutan ini. Jangan masuk di wilayah hutan ini lagi. Kenapa? Karena ini adalah hutan
tempat ruang hidup saya. Ini hutan bukan hanya sebagai bagian daripada basis saya mencari sumber penghidupan, tidak, tetapi bagi orang Ohongan Nyawa atau suku Tobelo Dalam, bagi mereka hutan adalah rumah selain daripada rumah untuk tempat berteduh, juga ruang-ruang hidup yang terus dipelihara. Bagi mereka hutan mereka adalah rimbawan sejati yang seharusnya negara dalam program-program yang lain terus mengkampanyekan terkait dengan isu-isu lingkungan hidup. Ternyata ini adalah satu pembohongan publik secara besar-besaran dilakukan oleh negara. Kenapa demikian? Karena yang digadang-gadang oleh negara adalah kesejahteraan, bicara terkait dengan persoalan pengelolaan tambang versi ramah lingkungan. Ini prosesnya pembodohan bagi saya dan juga beberapa masyarakat ada komunitas Ohongan Nyawa pada keseluruhan komunitas ini. Kenapa? Karena memang negara selama ini lupa dan tidak pernah melibatkan Ohongan Nyawa maupun suku Tobelo yang ada di pesisir ataupun masyarakat adat yang lain, misalnya masyarakat adat Sawahi di Sagea sana dan seputarnya. Mereka tidak pernah dilibatkan dalam soal-soal proyek strategis nasional yang dibahas oleh negara bersama dengan korporasi terkait yang mengelola wilayah pertambangan yang ada di wilayah hutan Halmahera itu sendiri. Makanya jangan heran ketika tiba akal kami harus menerima dengan kondisi investasi yang sebesar ini. Jujur saja kami tidak siap sebagai masyarakat adat di wilayah kami. Kami tidak siap. Kenapa? Karena memang ini adalah sesuatu yang cukup besar yang kami sendiri, negara sendiri saja butuh waktu yang panjang untuk bagaimana merumuskan terkait dengan pembangunan dan juga investasi yang mau bercokol. Bagaimana dengan masyarakat adat yang saat tiba akal didatangi, lalu ini proses izinnya sudah selesai. Kita tidak pernah dilibatkan untuk dimintai permisi tabea, kami mau masuk untuk kelola hutan ini dalam rangka apa. Kita sendiri tidak pernah tahu karena memang kita tidak pernah dilibatkan. Kita dilibatkan ketika andalnya sudah keluar dan itu sudah finalisasi di nasional dan bahkan di daerah sendiri. Makanya mungkin saat ini memang hutan Halmahera sudah cukup habis dan keberadaan Ohongan Nyawa atau suku Tobelo Dalam yang hidup di dalam hutan semakin hari semakin terancam. Dan potret kemarin-kemarin mungkin pernah dilihat adalah mereka hidup bak pengemis di negara sendiri, di hutan yang mereka kuasai selama ini ratusan tahun yang lalu sampai saat ini mereka jaga begitu luar biasa lestarinya. Mereka saat ini sebagai pengemis yang datang meminta-minta makanan di kem-kem perusahaan, dan ini menjadi catatan terburuk pelanggaran HAM terbesar di Indonesia bagi saya. Kenapa? Yang kalaupun saya mau lihat mungkin saya bisa contohkan, ambil contoh kasus Meme Hairani itu dengan saya. Itu sementara tinggal di rumah. Kemarin beliau sudah, saya anggap mereka culik. Beliau sudah dibawa oleh orang-orang tertentu, kelompok keplingan. Bahkan ada satu oknum yang memang notabene-nya beliau ini adalah anak dia, jadi dia ini kemudian mengatasnamakan anak piaranya Meme Hairani tinggal di dalam rumah. Nah ternyata orang ini adalah bisa dibilang kaki tangan korporasi yang tujuannya untuk menunjuk jalan, membabat hutan, menjadi bagian daripada untuk meredam situasi Ohongan Nyawa ketika kemudian berinteraksi dengan masyarakat. Jadi beliau ini menjadi penghubung, selain untuk ukur-ukur lahan, beliau ini juga sebagai bagian daripada orang yang menjadi titik lemahnya Ohongan Nyawa, komunitas suku Tobelo Dalam ini berinteraksi dengan orang dari luar. Sebenarnya mereka ini kan kurang suka bangun interaksi dengan orang luar. Mereka menganggap kalau orang lain masuk ke wilayah mereka itu sebagai bentuk ancaman terhadap keberadaan mereka, entah itu hutan mereka ataupun makanan yang mereka biasa makan. Jangan sampai orang datang ini cuma untuk rampas tempe bahan tempe hasil buruan ya, misalnya datang tangkap babi atau tangkap rusa dan lain-lainnya. Ini pandangan-pandangan yang selalu hadir, dan kemudian mungkin ada beberapa tindakan-tindakan pembalakan hutan yang secara liar itu dilakukan terus-menerus. Makanya kami jujur saja sebagai masyarakat adat merasa sangat terjepit, merasa ini diskriminasi yang luar biasa. Nah kalau bentuknya tertentu ya
berujungnya pasti diskriminasi. Kalau perjuangannya terlalu besar dan terus diperjuangkan, sudah pasti ada diskriminasi yang terjadi, entah dari pihak manapun, dalam bentuk apapun. Tapi yang pasti kecurigaan ini menaruh pada kepentingan eksploitasi terhadap hutan yang kemudian ada di wilayah masyarakat adat Ohongan, Namanyawa dan juga suku terkait lainnya. Mungkin demikian. Baik, saya alihkan ke Pak Safrudin. Tadi sempat disampaikan bahwa sempat dalam hasil riset juga sempat turun ke suku Tobelo Dalam, dan tadi Pak sempat disampaikan bahwa ada janji itu, mereka itu punya, ketika ada janji mereka harus tepati gitu. Nah, sederhananya Pak, kira-kira dilihat itu suku Tobelo Dalam sudah tersentuh dengan dunia pendidikan Pak, sehingga tadi bisa dihitung angka-angkanya Pak, bisa sampai misalnya Pak contohkan 12 bisa dihitung lewat batu dan sebagainya. Ya, jadi begini. Jadi orang Togutil, Ohongan Namanyawa itu sebenarnya mereka itu orang-orang yang setia. Sebenarnya setia, orang yang setia. Saya hidup dengan mereka yang begitu lama sampai saya bisa berbahasa dalam bahasa mereka. Semua itu orang-orang yang paling setia. Karena dia setia, dia tidak suka orang yang tidak setia. Karena dia orang yang jujur, dia tidak suka orang yang tidak jujur. Kita yang masuk ke tempat mereka itu pertama yang dia buat adalah dia mencurigai kita dulu. Kan dia dalam pikirannya itu adalah orang dari luar itu adalah orang jahat. Betul. Begitu. Dari luar itu orang jahat. Nah, kapan kita tidak jahat? Saat itu kita memperlihatkan itikat baik kita, dengan saat saya contohkan ya, kita mau masuk ke wilayah mereka, kita bersuara, berteriak, ulo, itu mereka kalau balas, barang bilang, oh di sana itu orang baik yang mau datang ke kita. Di situ kita berteman dengan mereka, mereka itu paling setia. Kita mau suruh apa saja bisa, tapi kita jangan sekali-sekali kita berbohong ke mereka. Tapi sampai saat ini tuh kebohongan kita itu terlalu besar ke mereka. Nah, seperti itu, terlalu besar. Gitu. Saya menarik satu syair lagu dalam bahasa Tobelo itu. Ini sekarang lagi orang pakai nyanyi di mana-mana. Kiaika Toni Nonu Ani Dagali. Kemana lagi harus ku cari penggantimu? Hutan pengganti hutan itu di mana lagi gitu. Nah, sekarang hampir habis. Nah, di mana lagi harus saya cari? Hutan yang dulu saya punya itu sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, saya mau cari di mana lagi? Kiakauli Toni Nonu, kemana lagi saya harus cari kamu begitu. Nah, itu semacam saya mengibaratkan hutan itu seperti seorang ibu tadi ya, tapi itu mereka sendiri yang katakan hutan, tanah itu mereka menganggap itu adalah satu. Tanah itu seperti perut seorang ibu yang menumbuhkan tanaman, tumbuhan obat dan macam-macam yang bisa mengobati mereka, dan menumbuhkan tanaman yang bisa memberi makan mereka. Maka hutan dan tanah itu adalah seperti seorang ibu yang memberi makan kepada anak-anaknya. Nah, cuma satu pada orang Togutil itu adalah mereka tidak kuat dalam mempertahankan wilayahnya. Saya bilang begitu karena apa? Kalau kita contohkan sama seperti orang di Papua, ada tokoh adatnya yang dia bisa mati-matian, bisa membunuh orang kalau dirampas atau kalau dilewati batas-batas hutannya. Pada orang Togutil tidak ada seperti itu. Mereka kalau kita masuk ke dalam, mereka terasa terusik, mereka mundur dan semakin mundur. Orang yang keluar minta makanan itu adalah bukan mereka yang keluar, kita yang terlalu masuk ke dalam sehingga ketemu mereka. Seperti itu. Kalau saya contohkan dengan wilayah transmigrasi di Subaim yang 30 km masuk ke dalam, bayangkan itu wilayah berburu mereka, sampai di wilayah Batu Meja dan macam-macam, itu wilayah berburu mereka. Di situ tempat bertemu mereka. Di situ. Nah, banyak hal yang memang kita sudah berbuat salah terhadap mereka, itu wilayah mereka. Nah, seperti itu. Jadi saya kembali lagi tadi bahwa kalau kita berjanji dengan mereka, saya akan datang 13 hari lagi. Itu 13 itu kan kita yang taruh. Mereka yang hitung itu. Besoknya satu malam dia tidur, dia lepas satu. Satu malam dia tidur, dia lepas satu. Berarti Pak sudah tersentuh dengan dunia pendidikan Pak? Kalau mereka yang sudah hidup di wilayah pesisir, itu sudah ada yang bersekolah dengan Pak. Yang belum sama sekali itu kalau yang masih di dalam.
Nah, yang masih di dalam itu belum sama sekali. Berarti sebagiannya Pak? Sebagian memang sudah ini, tapi masih di bagian dalam belum tersentuh sama sekali. Makanya ya bagaimana ya, saya bilang memang terlalu sangat timpang antara ini. Jadi mereka itu terakhir saya masuk pada bulan Desember itu baru-baru saya di wilayah Labi-Labi ya. Batu Babuai ya. Ya. Karena ada program pemerintah dalam ini Kementerian Sosial, kita harus mencatat data-data KK-nya mereka dan harus dikirim di situ. Itu kita temukan mereka pada satu tempat di belakang. Kita harus bikin nama lokasinya karena kita harus kirim datanya ke sana. Lokasinya itu Gogaili ya. Gogaili, lokasi Gogaili. Lokasi Gogaili. Itu kasihan kan, tidak anak sebanyak-banyak itu cuma ikut-ikut ibunya masuk keluar ke kampung, masuk lagi ke hutan dan ikut dengan rakit, tidak mengenal dunia. Memang kebiasaan Ohongan namanya memang seperti itu. Jadi tidak sempat merasakan bagaimana ininya pendidikan. Seperti itu. Kalau potret mereka memang kalau kita ceritakan ini mungkin tidak cukup. Baik, saya ke Yuli untuk tadi sempat disinggung bahwa suku Tobelo Dalam ada orang yang setia. Nah, Yuli melihat karena memang Yuli sudah terbiasa dengan mereka, sudah berbaur dengan mereka, melihatnya seperti apa? Memang kenapa saya juga bersepakat terkait dengan karakter sifat yang dimiliki oleh Ohongan Namanyawa. Memang mereka adalah orang yang sangat setia. Terbukti mungkin saya dan teman-teman yang lain kita sudah berjelajah. Terakhir itu saya untuk ke Gogaili sendiri. Terakhir saya ini makamkan Goyogoyoko, papanya Linda. Itu terakhir saya ke situ untuk ke wilayah lokasi Gogaili. Nah sekarang saya mungkin aktivitas lebih banyak, mungkin ke areal tukur-tukur, rai tukur-tukur, kemudian ke wilayah Tofu Bleun atau Moleu Mabohuku versinya orang Ohongan Namanyawa, kemudian di wilayah Akejira, Kaorahai, air dulu ya. Nah makanya satu hal yang pasti sekarang Bokum itu karena di penjara dia sudah punya akses pengetahuan terhadap teknologi, dalam hal ini handphone. Dia sudah bisa mengenali handphone, angka-angka dan baca tulis sedikit. Akhirnya kita kalau ke hutan bisa kontak Bokum lewat ini, baru dia tunggu kita janjiannya di mana, mau di Akejira kecil atau Akejira besar ataukah lokasinya di air main. Tinggal Bokum jemput. Jadi kalau janjiannya besok matahari naik, ya orang harus ada di situ sebelum dia sampai. Nah karena memang begitulah polosnya Ohongan Namanyawa. Mungkin tadi Pak Safruddin bilang bahwasannya orang Tobelo Dalam tidak punya kekuatan lebih dalam soal mempertahankan hutan dan wilayahnya. Ada hal penting yang menjadi catatan bersama bahwasannya memang kenapa mereka karakternya seperti itu, bukan tidak mau mempertahankan, tapi memang situasinya bukan soal tidak punya pengetahuan juga, tetapi karena memang mereka adalah mempunyai sifat sekalem itu, sepolos itu, seperti itulah mereka. Makanya mau ulang-ulang kali saya itu sudah cukup datang dan kemudian menyampaikan Bokum kalau ada yang datang marah kalau orang datang gusur marah. Dia bilang apa ke saya? Saya tidak bisa marah lebih, karena memang kita diajarkan adalah untuk bagaimana menyampaikan dengan cara-cara baik. Akhirnya yang dilakukan Bokum saat Bugo atau desasi lokasi itu hanya dengan menggunakan pohon, satu anakan pohon yang kemudian yang sudah cukup ranting yang sudah kering, dia kemudian kasih patah, kasih melintang begini di jalan sebagai bentuk basis jangan lewat, jangan masuk di hutan mereka. Nah kemudian ada beberapa hal penting yang saya pelajari dari keberadaan Ohongan Namanyawa adalah kenapa mereka sangat dekat dengan hutan. Karena hutan, pohon-pohon misalnya, orang suku Tobelo Dalam, kalau perempuan melahirkan anak, setelah anak hari itu lahir, mereka wajib menanam satu pohon yang menandakan bahwasannya ketika pohon itu besar, maka usia anak itu seperti pohon. Gitu ya? Ya, itu cara mereka. Kemudian selanjutnya, kenapa saya bisa bilang bahwa
Hongan Menyawa tidak pernah merusak lingkungan, merusak hutan dan lain sebagainya. Karena dari posisi, kalau dulu orang tua papa saya ini biasa masuk hutan, sering dulu dengan mereka, sering baku marah karena urusan isi perut di hutan karena hasil buruan, sering baku marah karena memang jaga tak salah masuk utang untuk ambil obat dan damar. Akhirnya di situ saya belajar satu hal bahwa ternyata Hongan Menyawa sangat-sangat luar biasa dalam soal bicara terkait dengan pengelolaan hutan. Bayangkan saja mereka kalau mau buat jalan untuk ke rumah atau kemana mereka punya jalur, itu tidak ada satu orang yang bisa tahu. Kenapa orang tidak pernah tahu? Karena mereka tidak tebang pohon seperti orang di kampung. Orang suku Tobelo Dalam kalau masuk hutan mau buat jalan, mereka itu cari ranting-ranting yang sudah lapuk, sudah ranting-ranting yang sudah cukup tua untuk bisa, mereka cuma pakai tangan lalu patah-patah begini mereka lewat. Jadi tidak pakai tebang-tebang paras-paras kiri paras kanan. Akhirnya tidak ada satu orang yang kemudian dapat mendeteksi terkait dengan keberadaan jalur mereka lewat. Kemudian selanjutnya ada hal penting juga bahwasanya selama ini negara terlalu banyak ikut campur, merasa paling mengerti terhadap kebutuhan Hongan Menyawa. Bahwasanya mereka menganggap bahwa Hongan Menyawa bagusnya kalau dibawa keluar ke kampung, bagusnya kalau dibawa ke ini untuk diperhadapkan dengan situasi di luar, biar mereka itu bisa dapat akses apa-apa. Padahal seyogianya orang Hongan Menyawa tidak butuh itu. Dorang cuma butuh hutan untuk bisa hidup leluasa, bebas, menjaga alam yang luar biasa. Mengingat karena waktu. Siap. Sebenarnya seru dan menarik untuk kita bahas, dan hanya saja kita terbatas dengan waktu. Kita closing statementnya dari Pak Safrudin, setelah itu di Yuli. Ya, kalau saya menghimbau saja kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk bagaimana memperhatikan derajat kehidupan masyarakat atau warga Hongan Menyawa dengan cara memberdayakan mereka, tapi mereka tidak tercerabut dari akar budayanya. Itu saja saya pikir. Iya. Dari Yuli? Kalau saya mungkin harapannya sama. Saya berharap kepada teman-teman media, baik itu media internasional, nasional, bahkan di daerah sendiri, juga pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, lebih lagi memperhatikan terkait dengan keberadaan suku Hongan Menyawa dan stop untuk membongkar hutan lebih luas untuk memberikan izin-izin pertambangan besar terhadap korporasi yang amat-amat kurang ajar bagaimana merusak hutan dan lingkungan yang ada di wilayah Hongan Menyawa dan juga masyarakat adat yang berada di pesisir yang akan menerima dampak yang sama. Dan juga teman-teman untuk media sendiri, saya berharap kita terus bersama-sama konsisten, komitmen dalam kampanye isu-isu terkait dengan keberadaan Hongan Menyawa, dan juga teman-teman aktivis LSM semuanya saya berharap terus terlibat untuk mengkampanyekan ini. Terima kasih. Baik, kita telah berakhir di pengunjung acara dialog kita hari ini, dan saya Sofyan Atugubu bersama kerabat kerja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry ya.